yang mukanya ini kayak kambing, ini kembali menampakkan wujud. Ini persis di atas tempat tidur, sudah melingkari anaknya. Hei, kamu siapa? Di situ Eti langsung kembali berdoa. Hei, hentikan bacaan-bacaan itu. Kau pikir aku tersakit? Kamu hanyalah seorang menantu. Kamu hanyalah seorang menantu. Tak perlu ikut campur urusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari ya. Oke, seperti biasa, absen namanya siapa, dari kota mana ya? Biar seperti biasa saya ini kenal tambah deket sama kalian. Nah, ini saya udah senang sekali ya kan, karena kemarin saya nyari video yang terlama ya kan, di situ ternyata masih banyak komentar-komentar dan saya mulai balas ya kan, saya akhirnya tahu wah ini yang setia sampai saat ini siapa lagi gitu kan. Akhirnya saya bisa tambah kenal semuanya. Oke, itulah gunanya ketika kalian absen, akhirnya saya bisa kenal sama kalian semua satu per satu. Oke, pastikan semuanya sudah absen. Nah, cerita kali ini kiriman dari subscriber ya kan. Di sini ada sebuah cerita, ada seorang anak yang nekat ya kan. Ini menghabisi hampir seluruh anggota keluarganya. Anak tersebut ini menghabisi satu persatu anggota keluarganya ini dengan santet. Dia melakukan hal itu ini gara-gara dia ini serakah akan harta warisan. Seperti apa ceritanya? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, nama, tempat, toko disamarkan karena dari pengirim cerita ini memang di sini meminta disamarkan. Bahkan di sini diketiknya ini hanya inisial-inisial saja. Tapi untuk mempermudah kalian memahami cerita ini akan saya memberikan nama pada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh di sini ya kan, kita sebut satu persatu ya kan, dan semua ini sudah disamarkan. Ini ada satu keluarga ya kan, terdiri dari ibu, bapak, dan ketiga anak. Anak pertama kita sebut saja namanya Joko, dan anak kedua kita sebut saja namanya Edi, dan anak yang ketiga kita sebut saja namanya Yuli. Ketiga anak tersebut ini semuanya sudah pada dewasa. Akan tetapi Joko di antara mereka, kakak yang pertama, justru malah belum menikah. Adik yang kedua, ini yang bernama Edi, ini sudah menikah, sudah punya keluarga dan sudah punya anak. Dan yang ketiga ini namanya Yuli, sudah berkeluarga dan sudah punya anak juga. Nah, Joko ini walaupun anak tertua malah tidak memikirkan soal pernikahan. Anehnya seperti itu. Orang tua mereka yang sudah tua-tua ya kan, ini ibu bapak mereka ya kan, ini mempunyai lahan ya kan, mempunyai lahan yang tidak jauh dari rumah. Ini sudah dibagi 3 karena anaknya ini 3 gitu ya kan. Nah, si Edi punya perkebunan di situ yang dimana orang tuanya sudah memasrahkan, ini jatahmu Ed, ini jatah masmu, ini jatah adikmu. Terserah kalian ini mau digunakan untuk apa. Hanya ini yang bisa bapak ibu berikan Ed. Nah, orang tua sudah berkata seperti itu. Hingga pada akhirnya perkebunan Edi ya kan, ini ditanami sayur-sayuran, ya kan, jagung. Banyak sekali jenis-jenis sayuran yang Edi tanam di situ. Nah, memang jatahnya Edi ini tidak berada di tengah. Jatahnya Edi ini berada di paling belakang. Bisa dikatakan ini di paling ujung. Nah, Edi ini sebenarnya pengen yang berada pada paling depan karena dekat dengan jalan. Dengan begitu orang-orang ini bisa melihat hasil panen tanamannya Edi. Orang ini bisa menjalin kerjasama segala macam. Tapi dari orang tuanya bilang, ini kamu yang paling belakang, kakakmu yang paling depan, adikmu yang paling tengah. Udah nurut. Nah, di sini bisa dikatakan Edi ini udah termasuk paling luas karena di paling belakang itu udah paling luas. Ini ukurannya tidak sama karena di sini Edi tidak tinggal di rumah itu ya kan. Yang tinggal di situ hanyalah Joko dan Yuli, adiknya yang perempuan gitu kan. Suami Yuli juga di situ juga. Nah, si Edi saat Edi ini pulang di rumah ya kan, Edi ini gelisah. Memang jarak rumahnya ke orang tua ini agak jauhan memang. Jadi Edi itu ini seminggu sekali baru ke situ karena Edi juga punya orang juga di situ yang biasa jagain perkebunannya Edi. Istrinya ini tanya sama Edi. Nah, kita perkenalkan, di sini istri Edi kita sebut saja namanya Eti. Beliau ini memang pinter ngaji, ya kan? Bisa dikatakan dia ini orang yang solehah, ya kan? Dia nurut sama suami, dia pinter ngaji, rajin beribadah. Inilah Eti, ya kan? Saat Edi gelisah, Eti ini nanya, kamu kenapa mas? Ada apa sih? Kamu mikirin apa?
Mbok duduk, ngobrol sini cerita. Udahlah kamu gak ngerti apa-apa. Perempuan mah diem aja. Enggak mas, aku juga istrimu, aku pengen tahu. Siapa tahu aku bisa meringankan bebanmu mas. Udahlah. Nggak lama kemudian si Edi ini pergi. Nah di sini Edi punya kayak orang kepercayaannya Edi ya kan. Dia ini kayak orang pinter gitu kan. Edi sering datang ke situ. Kita sebut saja namanya Mbak Wasno. Nah nggak lama kemudian setelah balik dari tempatnya Mbak Wasno, ini istrinya nanya, kamu dari mana mas? Ini udah malam. Gini loh, kamu tahu nggak perkebunan aku yang ada di kampung ibu? Iya tahu mas. Ada apa ya mas? Itu kan udah berjalan lancar mas. Ya aku tahu memang berjalan lancar. Tapi ini akan lebih baik lagi ketika ini diperluas. Areanya ini diperluas. Karena aku kebingungan. Banyak pesanan-pesanan segala macam. Tapi aku hanya bisa memberikan seperti itu. Dan aku belum siap untuk beli tanah lagi. Nah di sini menurut kamu gimana? Kalau aku ini pakai dulu tanahnya si Joko. Karena Joko ini lebih strategis. Dia berada di depan. Ketika ada orang muat sayuran-sayuran apa segala macam, ini tidak perlu masuk ke dalam. Dengan begitu akan mempermudah aksesnya. Orang juga akan belanjanya juga enak. Mobil gak perlu turun ke kebun. Gak perlu. Mas, tapi kan itu tanahnya Joko mas. Ya tahu. Maka dari itu, menurut kamu gimana? Sedangkan Joko ini kalau aku ajak ngomong, yang ada, dia ini selalu bentak-bentak aku. Dia ini kakakku tapi tidak pernah sayang sama adik-adiknya. Mas kamu jangan ngomong seperti itu. Kamu gak ngerti soal keluargaku. Tadi saran dari temanku. Ya intinya aku coba untuk ngomong dia dulu. Siapa tahu dengan aku ngomong dia bisa luluh. Ya cobalah mas dirembukin. Singkat cerita akhirnya Edi menemui Joko. Mas aku mau ngomong mas. Ngomong apa? Gini loh mas. Panenku ini kan lagi jalan-jalan nih gitu kan mas. Nah aku itu kekurangan lahan mas. Gimana kalau tempatmu, bagianmu itu yang dari orang tua kita, ini tak pakai aku dulu sementara mas. Pakai gimana? Gini loh mas, tenang mas, jangan kenceng-kenceng nanti ibu bapak denger. Aku pengen ngomong santai mas. Yo, wes ngomong ye. Gini mas, tempatku ini kan, ini lagi panen, lagi kenceng-kencengnya mas. Dan aku kekurangan lahan mas. Nah ini sementara karena sampean ini belum dipakai, ini aku pakai dulu mas. Sementara aja mas, nanti hasil panennya tak berikan ke sampean. Aku hanya pinjem. Mumpung tanah itu masih kosong. Oh gitu. Kamu itu serakah. Sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Punyaku juga mau dipakai. Mas, aku gak minta. Tapi aku pinjem. Karena itu tanah strategis mas. Keluar masuk mobil. Ini hanya di mobil ini gak perlu masuk ke kebun. Ini udah di jalanan mobil ini. Ketika mau panen atau apa udah gampang mas. Hanya pinjem mas. Lagian mas, sampean ini kan belum nikah. Sampean belum nikah, sampean belum punya tanggungan. Tolonglah mas aku pinjem. Mau saya nikah kapan? Itu urusan saya. Kamu kok serakah lama-lama? Dari dulu kamu ya, dari kecil ini selalu serakah. Mulai kita kecil nih, mainan. Kamu selalu yang didulukan sama orang tua kita. Aku ini gak pernah, ngerti gak? Kesel lama-lama sama kamu. Mas, tolonglah mas. Tolong mas. Nah, terus menerus. Seperti itu Edi datang merayu berantem. Edi datang merayu berantem terus-menerus seperti itu. Hingga pada akhirnya Edi ini ngomong sama orang tuanya. Bu, tolonglah bu. Rayun Mas Joko bu. Bukan berarti saya ini mau serakah mau ngambil tanahnya. Enggak, saya hanya pinjam. Lagian Mas Joko ini belum nikah, belum ada tanggungan bu. Le jangan kayak gitu, nanti ibu dibilang ibu ini pilih kasih le. Nah terus gimana bu? Ini nanti hasilnya juga buat Mas Joko juga. Tiba-tiba Joko datang. Enggak, aku enggak minta. Terus bu belain. Sekalian itu, tanahnya Yuli ambil sekalian. Semuanya ambil semuanya. Sekalian. Berikan pada Edi bu. Biar Edi ini kayak sendiri bu. Le udah. Nah bapaknya ini dari kamar. Ini sampai denger sesek nafas. Kalian ini gimana? Gak usah pada ribut. Lama-lama tanahnya ini gak tak kasihin ke siapa-siapa. Oh terus pak, belain si Edi terus pak. Edi itu dia kan punya bisnis. Nah kamu ini kan masih nganggur. Makanya juga ikut bapak ibu. Kamu ini kakak pertama, harusnya kamu mikir. Nah terus belain terus. Terus mau tanah itu, mau ditanami apapun saya gak setuju. Itu hak saya. Dan ketika ada yang melawan saya adalah kakak pertama. Berarti dia berurusan dengan saya. Lu ngok kata gini, lu ngok. Tiba-tiba bapaknya ngomong seperti itu. Oh bapak ngusir saya. Bapak gak pengen kalian ini berantem. Hanya gara-gara rebutan seperti ini. Edi kamu pulang. Iya pak, Edi pulang. Edi juga kesal, begitu juga dengan Joko. Nah akhirnya kabar ini terdengar Yuli. Karena Pak Yuli pun satu rumah.
Cuma pada saat itu Yuli tidak di rumah karena Yuli ini kerjanya sama suaminya ini bareng di pabrik gitu kan. Nah, Yuli yang mendengar kabar itu, Yuli pun akhirnya ke tempatnya Mas Edi. Nah, saat ke tempatnya Mas Edi, Yuli ngomong, ada Mbak Eti juga. Mbak Eti, Mas Edi, saya datang ke sini, saya dengar kok Mas Edi sama Mas Joko sering berantem. Hanya rebutan tanah mau dipakai dipinjem gitu toh. Itu punya aku nggak apa-apa. Yang tengah, tanah yang tengah itu. Nah, Edi bilang, Dek, kalau tanahmu subur, udah tak tanami, Dek. Udah saya pinjam. Apalagi suamimu baik. Nah, ini kan tanahnya Joko ini berada di luar, di pinggiran jalan, lebih mudah, dan tanahnya ini subur. Nah, tanahmu ya kan, ini memang nggak pas kalau untuk saya tanami, Dek. Ya, saya ini cuma saran, Mas, kasihan ibu bapak. Yo wes, nggak apa-apa. Emang kakakmu itu kayak gitu kok, Joko memang kayak gitu kok. Sabar, Mas, aku nggak pengen berantem. Yo wes, nanti kalau ketemu ngapurona, Mas, saling minta maaf. Nggak mau aku minta maaf sama Joko. Seperti itu Edi. Eti pun menegur, udahlah Mas, udah. Memang rezekinya kita ini masih di tanah yang paling belakang, ya wes nggak apa-apa, lagian paling besar. Iyo, aku ngerti. Tapi kan aksesnya ini susah. Ya udah, mau gimana lagi, Mas? Bapak baginya kayak gitu. Dulu kamu yo yang milih. Udahlah. Singkat cerita, berapa hari kemudian, kurang lebih 1 minggu ya kan, Edi kembali datang ke situ. Karena dia ini kayak kepepet, pengen pinjem, bener-bener pengen pinjem, masih butuh. Assalamualaikum, Pak, Bu. Yo, ono apa, Ed? Saya datang ke sini, ya masih hal yang sama, perihal yang sama, saya butuh tanah itu, Pak. Iya, Pak, Mas Joko udah dirayu belum? Kamu ngerti nggak? Semenjak kalian terus-terusan perang, ini sudah 1 minggu ini Joko ini nggak pulang. Kok jadi gini ya, Pak? Loh, gara-gara kamu kok. Loh, kok Bapak bilang kayak gitu? Orang Bapak yang sempat ngusir. Bapak ngusir karena apa? Kalian ini pada berantem. Bapak juga ngusir kamu kok. Bapak nyuruh kamu pergi, pulang. Bapak juga seperti itu kok. Bapak nggak beda-bedain. Harusnya kamu mikir, walaupun seperti itu dia kakakmu. Nah, terserah Bapak lah. Kayak gini, pusing saya. Edi pun pulang. Satu bulan kemudian Joko tidak nampak. Di sini Joko tidak nampak. Pada saat itu bapaknya ini sedang bersih-bersih perkebunan, ya kan, bapaknya ini sedang, kalau di tempat saya ini namanya ngarit ya. Ini nyari kayak ini rumput-rumput ya kan, dibersihkan segala macam. Ini dari kebunnya Joko sampai kebunnya Yuli. Kalau kebunnya si Edi ini karena memang sudah ditanami dan ada beberapa karyawan juga di situ. Pada saat itu bapaknya ini sedang motong-motong rumput. Ini tiba-tiba bapaknya ini kaget. Bapak ini kaget melihat ini ada ular datang ya kan. Ini anehnya ular tersebut ini ada tanduknya mirip dengan kambing. Tanduknya ini mirip dengan kambing. Jadi mukanya ini hampir kayak kambing, malah bukan kayak ular. Badannya ini ke belakang, ini ular. Bapaknya ketakutan kan. Ulah apa iki? Berkali-kali diayunkanlah arit tadi yang untuk motong-motong rumput diayunkan. Anehnya ular tadi ini udah kena sabit ya kan. Ini udah sempat putus, ini nyambung lagi, udah kayak karet. Ular apa ini? Ular apa? Dan tak lama kemudian tiba-tiba melilit tangannya bapaknya Edi. Dililit lagi situ tangannya dan gak lama kemudian ular itu mematoknya ini tepat di leher. Tolong. Ini orang-orang ya kan yang berada di perkebunan sawah segala macam ini pada berdatangan mendengar suara minta tolong. Tolong. Pada saat itu ular langsung hilang. Warga ini pada datang. Kenapa, Pak? Ada ular ini matok saya. Ada ular tadi matok saya. Pada saat itu akhirnya bapaknya Edi, bapaknya mereka ini, bapaknya anaknya itu akhirnya dibawa pulang. Sesampainya di rumah ini meninggal dunia. Nangis. Keluarga nangis, bapak, Yuli nangis, ibunya Yuli nangis di situ. Dan gak lama kemudian Edi juga datang, meninggal. Eti ini datang, ya kan? Eti datang di situ. Eti ini ngaji. Yang saya bilang, Eti istri dari Edi ini pintar ngaji, ya. Nah di situ Eti tanya sama ibunya, Bu, Mas Joko kok bapak nggak ada, kok nggak datang sih, Bu? Iya. Ibu juga nggak ngerti di mana, udah lama nggak pulang-pulang. Semenjak pada berebut tanah kayak gini, Ibu bingung. Ini akhirnya kok bapak jadi kayak gini. Iya, Bu, sedih aja sih, Bu. Kenapa Mas Joko kok datang? Iya Yul yo. Mas Joko kok ora teko. Kenapa ya Yul? Iya Mbak, aku sedih bingung Mbak, kok kayak gini jadinya keluarga kita ya Mbak. Yo sing sabar. Nangis lah.
Nah, selang 1 bulan ya kan, selang 1 bulan pada saat siang hari ya kan, Yuli sedang masak sama ibu di situ, sedang masak gitu kan, lagi ngobrol-ngobrol Yul, iki nanti ditambahin micin, yo, iki dikei ini Yul, nanti diolah, lagi ngobrol-ngobrol dia ya kan. Ini nggak lama kemudian tiba-tiba ini dari arah atap atas ya kan atap rumah, atap dapur ini tiba-tiba turun ular, plak, Yul, ular. Saat itu Yuli ngambil sapu, dipukul-pukulkanlah ular itu. Anehnya ular tadi yang pernah almarhum bapaknya Yuli ini meninggal ya kan, ini sama ular tersebut. Ini bener-bener bentukannya, ini depan mukanya ular ini tadi kayak kambing dan bertanduk. Ini kecil ya kan, nggak kayak ukuran kambing ya kan, panjang dia ini 3 meter ya kan. Ular tadi tiba-tiba nyerang ibunya, ini langsung ngatok tangan, boom. Yuli di sini teriak-teriak, tolong. Kebetulan Mang Yuli jatahnya libur, udah nggak ada laki-laki di situ, ya kan? Suami Yuli ini lagi kerja, Yuli minta tolong ke warga, tolong. Ada warga pada berdatangan, mau dibawa ke rumah sakit. Ini ada salah satu warga yang di situ minjemin mobil ya kan, untuk dibawa ke rumah sakit, tapi naas, tidak tertolong. Ibunya Yuli meninggal, meninggal. Akhirnya keluarga datang lagi, Edi beserta anak dan istrinya datang juga ke situ. Tapi anehnya Joko ini nggak pulang-pulang. Mana ini si Joko? Eti kembali tanya, Yul, Mas Joko nggak pulang Yul? Enggak Mbak, saya juga bingung. Kok seperti ini giliran sekarang ini ibu nggak ada Mbak, gimana ya Mbak? Aku kaget Mbak, tadi ini ada ular jatuh di dapur ya Mbak. Udah aku pukul-pukul kok ular ini kok kayak melardok ini Mbak. Tiba-tiba langsung matok tangan ibu Mbak. Dan ketika warga ini nolong, udah dibawa ke mobil, malah ibu udah nggak ada Mbak. Singkat cerita ya kan, ini diadakan 7 harian kematian ibunya ya kan, kematian ibunya. Nah, pada saat itu Eti, Mas Edi dan anaknya ini mau pulang. Mereka ini bertiga naik motor. Dan memang ini harus melewati persawahan. Ketika mereka harus pulang, ini harus melewati persawahan. Dan di tengah-tengah sawah, ini pada malam hari ya kan, jam 10:30 malam, boom, ini tiba-tiba Edi ini langsung mengerem mendadak. Say, ada apa mas? Dek, lihat dek, depan kita apa? Ya ampun, ular, ya Allah, ular mas itu. Iya dek, ini ular yang dimana ini tampakannya ini udah sama kayak kambing, sama persis kayak gitu. Nah di sini Eti kan sudah pernah diceritain Yuli, jadi Eti tahu, oh ini ular ini ada tanduknya bak mirip kambing, dan panjangnya kurang lebih 3 meter. Pada saat itu ya kan, ini ular ini menghadang. Saat itu Eti bilang, mas ke kanan aja mas, udah mas kita lewatin aja mas pelan-pelan. Ini ternyata enggak, ular tersebut menghadang ke kanan, Edi ke kiri, ular ikut ke kiri, terus menerus seperti itu. Eti berdoa terus menerus. Eti berdoa dan gak lama ini ular tadi kayak dia ini kayak ngerasa kesakitan. Ular tadi langsung masuk ke dalam persawahan. Ayo jalan mas. Mereka jalan lagi. Sepanjang perjalanan Eti berdoa. Terus menerus Eti berdoa. Nah singkat cerita ya kan, ini mereka sampai di rumah. Nah setelah mereka sampai di rumah, Eti ini tidak lupa terus membaca doa. Ya kan? Sesampai di rumah mereka ini istirahat, tidurlah. Dan gak lama kemudian saat mereka sudah tertidur dalam satu kamar gitu kan, anaknya yang masih kecil usianya kurang lebih 4 tahun ya kan, ini anak laki-laki usianya 4 tahun, ini tiba-tiba ya kan, pintu ini terbuka sendiri. Kamar terbuka sendiri. Pada saat itu, ini justru yang tidur di pinggir ya kan, ini justru malah Eti. Yang tidur di pinggiran ranjang ini justru malah Eti. Karena apa? Eti ini sering yang namanya sholat malam, terus Eti ini dia ini langsung bersih-bersih segala macam biar bangunnya ini tidak membangunkan anaknya. Nah saat Eti ini terbangun melihat pintu ini terbuka, boom, Eti kaget. Tiba-tiba ular tadi ini datang, yang berkepala kambing dan bertanduk, boom. Nah anehnya ular tersebut ini makin besar. Eti ini nggak bisa baca apapun, mulutnya ini seperti terkunci. Pada saat itu ular tadi ini tiba-tiba mengeluarkan tangan yang bersisik. Jadi bentukannya malah udah mulai kayak kalian pernah lihat komodo gitu kan ya. Nah ini bedanya ini tangannya panjang dan bertanduk pada saat itu. Nah ini langsung mengambil anak Eti. Eti ini nggak bisa bergerak apa-apa. Mengambil anak Eti ya kan. Setelah itu ular tadi ini menjulurkan lidahnya. Menjulurkan lidah ini menjilati sekujur tubuh anaknya. Dan setelah itu ular tersebut ini membawanya pergi. Dan boom, Eti terbangun. Ternyata Eti ini mimpi. Mas bangun mas. Kamu kenapa? Mas,
Ular itu datang dan semakin besar dan membawa anak kita, Mas. Masa iya sih? Aneh. Ini ada apa sih? Aku kok bingung. Nah, pada saat itu ya kan, ini keesokan harinya ya kan. Keesokan harinya Pak Edi menuju ke tempatnya Mbak Wasno mempertanyakan hal itu. Dan pada saat itu Mbak Wasno mengatakan, "Iya bener, keluargamu, kowe, bojomu, anakmu ini mau diambil semuanya nyawanya." Masa sih, Mbak? Iya, sing hati-hati. Nah, itu adalah ular siluman, kata Mbak Wasno. Nah, pada akhirnya Edi pun pulang ngomong sama istrinya. Istrinya kaget kan, ular siluman, Mas. Iya, ular siluman. Aneh, Mas. 3 hari setelah itu, ya, ini Eti nggak bisa tidur, bener-bener jagain anaknya. Terus-menerus dipeluknya. Tibalah malam Jumat Kliwon. 3 hari setelahnya itu Jumat Kliwon. Pintu membuka, bener, kamar ini pintu membuka. Eti langsung keinget kejadian sama. Nah, Eti ini sudah membawa tasbih dan Al-Quran kecil. Ada Al-Quran kecil, Eti ini dibawanya, sama tasbih ini dibawa. Eti melihat ternyata benar, kali ini tidak mimpi. Eti memastikan sampai menampar-nampar pipinya dia sendiri. Pak, orang ini gak mimpi kok. Ular tadi semakin membesar. Dan kali ini tampilannya lebih ngeri ketimbang yang di mimpi Eti. Ini ular tadi, kepala kambing tadi hampir mau menyerupai manusia. Akan tetapi ini kok wujudnya perempuan. Dan mulai keluar rambut putih-putih semuanya. Saat itu ular tadi ini langsung meraih anaknya si Eti. Eti langsung membaca doa. Hei, kamu, hentikan bacaan-bacaan itu. Itu sama saja kamu melawanku. Tiba-tiba ular tadi ini berkata seperti itu. Anehnya, Edi dibangunin berkali-kali. Ini gak bangun-bangun. Eti terus membaca doa-doa, ya kan? Ayat-ayat suci Eti bacakan. Sampai Eti ini baca ayat kursi. Dan gak lama kemudian ular tersebut ini merasa kesakitan. Sisik ular dari ular tersebut, makhluk siluman itu tadi, ini mulai berjatuhan. Sisik ularnya kayak mulai terlepas. Hentikan bacaan itu, hentikan. Terus-menerus seperti itu. Saat terus-terusan si Eti ini membaca doa dan ayat-ayat suci, ya kan, ini tiba-tiba ular tadi seolah kayak kepanasan dan tiba-tiba membanting. Ini membanting anaknya si Edi dan Eti. Buak, dan ular tadi ini langsung keluar. Nah, saat anak jatuh, anak nangis, Edi terbangun. Ada apa ini? Ada apa? Kok kepiye ini? Anakku bisa dia taruh di lantai kayak gini terjatuh. Kamu ini gimana? Mas, tadi itu ular siluman itu ini datang, Mas. Wah, ular tadi datang lagi. Perasaannya di mimpi kamu. Kenapa ini datang? Iya, Mas, datang, Mas. Anaknya nangis. Dan pada saat itu ya kan, ini anaknya demam. Anak mereka ini demam. Mas, aku mau tanya ke kamu, Mas. Aku tahu kamu ini imamku, aku tahu, Mas. Aku mau tanya, sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Dengan keluargamu dan kamu sendiri? Maksud kamu apa? Loh, gini loh, Mas. Semenjak kamu sering keluar sama Mbah Wasno, rumah ini memang jadi agak aneh, Mas. Sering sekali ketika kamu gak di rumah, anak kita ini rewel nangis, Mas. Dan dia seperti melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata, Mas. Aku ngerasain hal itu sampai aku ini capek, Mas. Capek menenangkan anak kita, Mas. Kamu bermain apa sebenarnya, Mas? Udahlah, kamu jangan berpikiran yang seperti itu. Berantem mereka. Ada apa ini? Semenjak dekat dengan Mbak Wasno, Edi juga ngeri seperti itu. Dan anehnya, kejadian yang serem tadi, ini Edi gak terbangun. Apakah Edi ini pura-pura tidur? Atau gimana? Yang jelas Edi ini benar-benar gak terbangun. Padahal udah berkali-kali dibangunkan. Selang berapa hari kemudian tiba-tiba Edi kaget. Edi yang mau ke kebunnya Edi mau ngecek perkebunan, Edi kaget. Kagetnya kenapa? Ini melewati perkebunannya si Joko, ini tiba-tiba sudah banyak tukang sedang mau membangun rumah di situ. Nah, Edi ini tanya sama salah satu tukangnya, kita sebut saja namanya Pak Parman. Edi tanya, Mas Parman, ini Joko mau bikin apa? Mau bikin kontrakan sama bikin rumahnya sendiri. Si Joko, iya, Mas. Oh, saya sebagai tukang manut-manut aja. Tapi Mas Joko ini kalau kesini ini cuma ngasih uang terus dia pergi. Lah, Mas Parman, maaf nih. Mas Joko dapat uang dari mana? Lah, mana saya tahu, Mas. Mas Joko kan keluarganya sampean. Justru sampean lah yang tahu. Iya, Mas, ya udah cukup tahu. Udah, ya kan? Nah, singkat cerita ya kan,
Ini pembangunan terus berjalan. Nah, pembangunan rumah itu, rumahnya si Joko, ini sampai melewati batas, ya kan, batas jatah dari warisan. Berarti ini sudah sampai masuk ke perkebunannya si Yuli. Yuli ini datang ke tempatnya Mas Edi nangis. Kenapa kamu dulu? Kenapa, ada apa? Mas, aku kok bingung sama Mas Joko. Justru ini Mas Joko ini hanya nyerahin uang, ini diserahkan ke orang-orang. Aku disuruh ngurusin tukang. Iya, kalau uangnya ada, Mas. Aku ikut nambahin, belum lagi apa, Mas? Masa iya malah masuk ke tanahku loh, Mas? Aku ini sering ribut sama suamiku, nggak enak aku, Mas. Ini piye, Mas? Mas Joko kok terus-terusan kayak gitu? Sekarang di mana? Aku pengen ketemu Mas Joko. Sekarang di mana? Lah itu tadi, Mas. Kalau ke situ cuma ngasih uang sama orang-orang di situ, tukang-tukangnya terus habis itu udah pergi, Mas. Aku bingung. Emang kamu tahu deh kayak gitu? Aku ini nggak pernah ketemu Mas Joko, Mas. Jadi tukangnya ini yang ngomong sama aku, si Parman itu ngomong sama aku. Mbak, ini Mbak ada sisa uang, kata Mas Joko suruh masakin. Ya ampun, aku kan bingung, Mas. Lah Joko ini di mana? Mas Joko di mana? Aku tak ketemu, tak ngobrol. Mas Joko ini udah pergi, Mbak. Marah tadi Mbak, dia Mbak. Mukanya kesel Mbak gitu. Kan aku bingung, Mas. Oh, kamu nggak ketemu sendiri deh? Enggak. Makanya aku bingung. Dia punya handphone dihubungi susah, Mas. Udah ganti nomor. Kok kayak gini ya Joko ya? Kakak kita kok kayak gini, serakah dia namanya. Terus suamimu gimana? Suamiku yang ngambek lah, Mas. Orang itu memang tanah jatah aku, Mas. Kok dibangun sampai masuk ke perkebunannya aku, Mas. 3 pohon kelapa ini sampai ditebang loh, Mas. Aku nggak ngerti. Pagi-pagi dibilangin warga kayak gini. Singkat cerita, ini tibalah hari 40-an ibunya, ya kan? 40 harian ibunya, ya kan? Ini semua pada kumpul. Dan anehnya, ini si Joko kembali tidak hadir. Edi sampai bingung. Di sini padahal Edi ini pengen ketemu si Joko. Tapi entah di mana ini si Joko, ya kan? Nah, pada saat itu, ya kan, Edi kembali mempertanyakan ke Yuli. Dek Yuli, bener Mas Joko nggak datang? Iya Mbak, aku juga bingung. Lagi ngobrol-ngobrol masalah Joko, ya kan? Ini salah satu tukangnya Joko, orang kepercayaan Joko, sebut saja Parman. Ini ikut pengajian di situ. Parman ini juga ikut ngomong di situ. Gini Mas, Mbak, semuanya saya ini takutnya nanti dibilang gimana, nutup-nutupi atau apa. Iya ya, gimana Mas Parman? Saya pengen dengar dari sampean. Yo, kalau Mas Joko ini memang orangnya sih asik sih. Asik gimana sih? Ya, dia ini datang ya kalau ngasih uang ke kita sih lebih. Cuma ya gitu, mungkin ke Mbak Yuli untuk uang untuk masak atau apa, kami ini disuruh nggak boleh ngasih terlalu banyak. Jadi untuk para tukang-tukang ini dapat uang banyak. Cuma kalau ke Mbak Yuli, padahal Mbak Yuli ini disuruh masak, itu sedikit. Hanya seperti itu yang saya tahu. Dan memang Mas Joko ini kalau datang, dia ini nggak lama, dia langsung pergi. Kurang ajar Joko. Yuli pun ngomong, iya Mas, suami Yuli si Sigit juga di situ juga. Cuma di sini si Sigit kan nggak berani peran, orang dia di situ menantu, ya kan. Jadi hanya Yuli yang mengutarakan. Aku juga bingung Mas, aku jujur nggak enak sama Mas Sigit. Karena apa? Jatah tanahku ini dibangun langsung kok Mas. Aku bingung, sampai ngerti sendiri kan. Iyo, kok kurang ajar ya Joko. Lama-lama kok kayak gini ya bocah. Si Joko ini benar-benar kurang ajar. Ini ibunya meninggal, nggak datang lagi, nggak pulang. Padahal bisa dikatakan udah sukses. Singkat cerita, pengajian dimulai. Sampai setelah pengajian selesai, ini salah satu warga di situ, kita sebut saja namanya Mas Andi. Nah, Mas Andi ini gelagatnya ini kebingungan kayak mau ada yang disampaikan. Disamperin lah sama Mbak Yuli. Ada apa Mas Andi? Dan gak lama kemudian Edi juga ikut di situ. Ada apa Mas Andi? Kayaknya kok sampean ini mau ngomong apa? Mau ngomong sama saya apa mau ngomong sama Yuli atau apa? Enggak Mas, saya ini bingung. Mas Joko ini kadang-kadang kalau datang ke pembangunan yang sekarang, yang rumahnya dia ini lagi dibangun, ini juga kayaknya aneh sih. Kadang-kadang nyuruh orang terus menaburkan apa gitu Mas di rumahnya. Saya juga kurang paham. Itu aja sih Mas yang mau saya sampaikan. Oh gitu. Ya udah. Jadi semuanya udah jelas. Ini permainannya, ini licik. Ini sangat licik. Walaupun dia keluargaku, walaupun dia masku, ini sangat licik. Edi ini gak terima. Mas Joko ini harus ketemu Edi, harus ngomong. Tanah dipinjemi gak boleh. Tapi jadinya seperti ini. Punya adik malah disikat. Ini seperti apa sih modelnya Joko ini hidup? Nah singkat cerita ya kan, keesokan harinya ya kan, ini di rumahnya Edi. Pada saat itu Edi ini sedang keluar, entah perginya kemana. Yang jelas yang ada di rumah ini hanya Eti dan anaknya. Nah setelah selesai sholat isya, seperti biasa yang namanya Eti ini selalu berdoa, mengaji segala macam seperti itu. Ya,
Nah, pada saat Eti ini sedang mengaji, ini anaknya ini sedang tidur. Ini di kamar sebelah. Nah, Eti ini di tempat sholat yang ada di rumahnya. Eti ini selesai mengaji, ya kan, mengaji. Tiba-tiba Eti ini pusing. Ada hawa yang benar-benar Eti pusing. Setelah Eti ini menutup Al-Quran, ya kan, Eti ini ambil tasbih, ya kan, Eti ambil tasbih. Eti ini berencana ini mau ngecek anaknya, karena Pak Edi nggak pulang. Pada saat itu mungkin kurang lebih jam 8-an mungkin ya. Nah, saat Eti ini keluar, terus akhirnya Eti ini langsung mau belok ke kamar anaknya. Boom, Eti kaget. Di situ ular tadi yang berkepala ada tanduknya, yang mukanya ini kayak kambing, ini kembali menampakkan wujud. Ini persis di atas tempat tidur, sudah melingkari anaknya. Hei, kamu siapa? Di situ Eti langsung kembali berdoa. Hei, hentikan bacaan-bacaan itu. Kau pikir aku tersakit? Kamu hanyalah seorang mantu. Kamu hanyalah seorang menantu. Tak perlu ikut campur urusan ini. Boom. Eti ini berdoa terus menerus. Dan gak lama kulit ular tadi ini mengelupas. Tak lama kemudian dia ini langsung pergi. Eti kaget. Ya ampun, apa ini? Pada saat ular itu pergi, Eti ini langsung memeluk anaknya. Tapi anaknya ini udah demam tinggi. Ya ampun, anakku kenapa? Nak, kamu gak apa-apa nak, kamu gak apa-apa nak. Akhirnya Eti ini telepon suaminya. Mas, pulang, anak kita demam. Mas, pulang, anak kita. Ya sebentar. Bentar Mbah, saya kesana Mbah. Eti denger, kamu lagi di tempat siapa sih Mas? Pulang. Akhirnya dia pulang. Dan pada saat Edi pulang, Edi kaget melihat anaknya ini demam parah. Dok, gimana ini? Hingga pada akhirnya Edi langsung buru-buru membawa ke dokter. Setelah sampainya di dokter, ya kan, ini kata dokter, ini sebentar lagi demamnya akan turun. Nanti ini diminumkan, ya. Iya Pak Dokter. Ya, akhirnya mereka pulang. Dan ternyata benar. Setelah dari dokter, ini anaknya pulihan. Akan tetapi berapa jam kemudian, kurang lebih jam 11 malam, ya kan, ini tiba-tiba handphonenya Eti berdering. Ternyata itu nomornya Yuli. Diangkatlah sama Eti. Iya Yul, kenapa Yul? Ada apa Yul? Kok tumben kamu telepon malam-malam? Mbak, anakku demam parah. Terus tadi anakku ini lihat ada ular banyak katanya Mbak. Yul pun diteror. Ya ampun Yul, kok samaan kayak gini? Berdoa Yul, berdoa. Iya Mbak, besok kalau ada uang aku pinjemin aku dulu ya Mbak. Aku uangnya ini udah habis Mbak, aku bingung. Aku gak enak pinjem suami terus. Karena apa Mbak, aku ini ngeladenin orang tukang loh Mbak. Lah yang mosok tukangnya ini gak tak ladeni makan Mbak. Uang makannya yang minta aku Mbak. Aku bingung Mbak. Ya udah Mbak, besok kesana anterin uang. Udah kamu tenang aja, kamu tenang. Nah ini kondisi gimana anakmu? Ya ini udah membaik Mbak, tapi kok tadi itu ada ular Mbak, besar Mbak, kepalanya ini aneh. Iya Mbak, ngerti. Pagi harinya Eti ini cerita sama Edi. Mas, aku mau kesana dan aku mau ngajak guru ngajiku Mas. Aku juga mau ngajak. Aku mau ngajak orangku juga. Kamu tahu kan Mbak Wasno? Iya Mas, terserah Mas lah mau ngajak siapa. Pokoknya kita ke sana. Aku pengen tahu Mas, sebenarnya apa yang terjadi di rumah ibu Mas. Aku nggak mau nanti kenapa-napa. Soalnya ini sudah menyerang kita dan Yuli Mas. Ya udah, kita ke sana bareng-bareng. Nah, pada saat itu Eti mengajak guru ngajinya Pak Kiai Topik, ya kan? Edi ngajak Pak Wasno. Datanglah ke sana bareng. Setelah itu berkumpul di rumah itu. Nah, kebetulan di situ hanya ada Yuli yang sedang masak siang-siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, rombongan siapa Mbak? Ini Mbak ini ngajak guru ngaji Mbak. Iya, terus Mbak, itu siapa? Itu Mbak Wasno. Mbak Wasno ini temennya Mas Edi. Terus kamu lagi apa? Ini Mbak masak Mbak. Mbak udah ada uang belum Mbak? Aku ini sampai pinjem-pinjem tetangga Mbak. Tadi subuh udah aku obatin Mbak anakku Mbak. Anakku udah berangkat sekolah Mbak. Oh syukurlah kalau udah mendingan. Ini buat kamu pegangan. Ya ampun Mbak, makasih ya Mbak. Saat itu Yuli masak udah selesai, dibantu sama Eti menuju ke kebun yang sedang ada banyak tukang untuk mereka makan siang. Nah, selesai ini mereka makan siang, Yuli kembali lagi, ya kan? Ngumpul di situ jadi satu. Mas Edi tanya, Yuli, semalam apa yang kamu lihat? Iya Mas, malam ini kami diteror ular Mas. Apalagi suami saya ini lembur Mas, saya ini bingung pada saat itu, makanya saya telepon Mbak Eti. Iya. Jadi gini Mbak Wasno, ini udah nggak bener. Kakak saya yang namanya Joko ini bener-bener serakah di sini. Nah, pada saat itu Mbak Wasno ini mau ngatasin, tapi di situ ada Pak Kiai Topik juga. Tiba-tiba Pak Kiai Topik bilang, jenengan mau riyen Mbah, tenopo-nopo. Pak Kiai Topik bilang gitu. Mbak Wasno ini tiba-tiba dia ini tangannya gemetar dan dingin. Aku kok neng kene hawane ra penak iki. Aku gak enak hawanya di sini. Ya udah Mbah, sarang-sarang ya Mbah. Monggo. Saya dengan cara saya, Mbah dengan caranya Mbah. Kita tolong keluarga yang ada di sini. Ini ada apa sebenarnya?
Nah pada saat itu Pak Yai Topik ini berdoa. Tang, Pak Yai Topik ini berdoa. Dan selesai Pak Yai Topik berdoa, Pak Yai Topik ini mengeluarkan keringat. Hampir setengah jam Pak Yai Topik berdoa. Begitu juga Mbak Wasno dengan cara Mbak Wasno, ya kan? Mereka ini setelah selesai berdoa, Pak Yai Topik ini mungkin sudah tahu penyebabnya. Nah Mbak Wasno ini justru malah keringat dingin keluar terus. Minum dulu Mbah. Iya. Kok awane koyo ngini yo? Awane kok kayo ngini? Gak lama kemudian tiba-tiba ada tamu. Duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rinto, ada apa Mas Rinto? Kita sebut aja Mas Rinto. Mas Rinto ini adalah karyawan yang ada di pabrik juga, di mana tempat Sigit bekerja, begitu juga dengan Yuli. Nah Mas Rinto tiba-tiba memberikan kabar. Saya mau kesini mau ngasih kabar kalau Mas Sigit suaminya Mbak Yuli ini sedang ngamuk. Dia kesurupan. Boom. Ada di mana Mas dia sekarang? Ada di pabrik. Semua kebingungan, makanya saya kesini. Nah pada saat itu Pak Topik langsung bilang penyebabnya dia. Boom. Mari kita ke sana. Akhirnya langsung menuju ke pabrik. Ini pada naik motor masing-masing ini menuju ke pabrik. Padahal itu pabrik lumayan jauh. Sesampainya di pabrik ya kan, karena ini dari keluarga akhirnya dari bosnya ini memperbolehkan mereka ini melihat saat itu Sigit ini sudah tidak bisa dikontrol. Sesampainya di sana ya kan, Pak Yai langsung bacakan doa. Pak Yai langsung membacakan doa. Sigit ini sedang ngacak-ngacak tempat dia kerja. Semua karyawan ini lagi ngeliatin. Pada saat itu ya kan, tubuhnya Sigit ini seperti sisik ular. Ini pangkalnya ada di sini. Pak Yai Topik terus-terusan di situ membacakan doa. Cukup. Hingga pada akhirnya Pak Yai Topik ini langsung melumpuhkan si Sigit. Setelah Sigit dilumpuhkan dan Sigit ini dipegangin, ada Mbak Wasno, ada teman-temannya ya kan, pokoknya di situ Sigit sudah kiri kanan tangannya ini udah ada yang megangin. Dan di sini Pak Yai Topik pun menanyakan, siapa kamu sebenarnya? Ada apa keinginan kamu? Saat Sigit ini kiri kanan dipegangin, di sini Pak Yai Topik ini menggenggam tangannya ya kan, seolah-olah ini mengambil apa yang sudah masuk ke dalam tubuhnya Sigit, diraup dan dibuang. Bang, boom. Sigit pun lelah. Dia langsung lelah dan dia langsung melemas. Ambilkan air. Langsung beberapa orang ini ngambilin air. Minum. Ini Sigit ini berkali-kali minum. Ini kayak orang kehausan. Bener-bener kayak orang ini lagi dahaga banget. Setelah itu Sigit melihat ternyata di situ sudah ada keluarganya. Ada Mas Edi, ada Mbak Eti, ada istrinya, ada anaknya Edi juga. Tiba-tiba Sigit di sini jujur. Maafkan saya ini semua gara-gara saya. Ini ulah saya. Yuli bingung. Maksudnya apa Mas? Kok gara-gara kamu ini ada apa ini Mas? Yuli bingung. Maafkan saya Dek. Maafkan saya. Mas Edi maafkan saya. Mbak Eti maafkan saya. Ini semua kesalahan saya. Di sini ternyata pelakunya Sigit. Nah, si Joko kemana? Edi bilang, si Joko kemana? Bukannya ini semua ulah Joko. Bukan ulah Mas Joko Mas. Bapak, Ibu, begitu juga Mas Joko. Mereka ini meninggal gara-gara saya Mas. Saya yang membuatnya Mas. Ternyata Joko ini nggak nampak. Ini sudah meninggal. Nah, bukannya si Joko ini kata para tukangnya ini selalu ke situ ngasih uang segala macam. Enggak Mas. Nggak benar. Itu hanya tipu-tipu saja Mas. Saya sudah menyuruh mereka agar mengatakan seperti itu Mas. Maafkan saya Mas. Ini kenapa kamu jadi yang serakah? Dan kalau sampai tahu Mas Joko itu meninggal sebelum Bapak meninggal Mas. Jadi orang yang pertama meninggal ini adalah Joko. Saat Joko diusir, ya kan, saat Joko pergi segala macam ini dimanfaatkan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sigit. Mungkin Sigit menyantet si Joko. Joko meninggal. Setelah Joko meninggal ke bapaknya. Setelah bapaknya ibunya. Rencana ini mau ngajar si Edi. Nah dengan alibi seolah-olah ini Joko yang lagi melakukan pembangunan. Sampai ke tempatnya si Yuli. Yuli pun gak ngerti itu semua ulah dari si Sigit. Nah pada saat itu Edi tanya, kok kamu seperti ini? Kamu itu mantu loh di sini. Kok sampai kamu melakukan hal itu? Kurang ajar kamu. Ditahan semua. Edi ditahan, tangannya ditahan. Biarkan dia menjawab. Kata Pak Yai Topik. Biarkan dia menjawab. Biarkan dia mengeluarkan semua apa yang dia telah lakukan. Akhirnya di sini Sigit mengakui. Dulu itu Mas, saya ini sebenarnya udah dendam sama Bapak. Saya udah dendam sama Mas Joko. Saya juga udah dendam sama Ibu. Hanya sampean yang selalu menenangkan saya Mas. Maka dari itu saya ini bingung untuk membunuh sampean. Saya juga bingung Mas. Lah yuk kok kamu bisa? Dendam apa? Sampean tahu sendiri kan Mas. Dulu setiap saya ini ngapelin si Yuli, saya selalu dicap pengangguran.
Saya menikah sama Yuli pun saya masih kena omongan. Harusnya kamu bisa ajak Yuli hidup di mana, bukannya hidup jadi satu di sini. Rumah kita ini kecil. Saya seperti itu kan terus sama bapak, Mas. Dan saya ini dicap pengangguran segala macam. Saya dibilang pemabuk atau segala macam. Saat itu Mas Joko yang denger Mas Joko ini terus mengajar saya, Mas. Saya sering dipukulin, Mas. Saya sering dipukulin. Sebenarnya saya tidak ada niat pengen serakah di sini, Mas. Tapi kesempatan inilah saya gunakan, Mas. Mungkin ini saya khilaf, Mas. Saya pengen balas dendam karena saya sakit hati, Mas. Saat itu Mas Joko pernah ngeroyok saya, Mas. Nah, terus di mana mayat Joko? Mayat kakakku mana? Ada di mana? Mayat Mas Joko ini ada di mana? Saya nggak ngerti, Mas. Yang setahu saya ini udah ngirim orang untuk mencelakai Mas Joko, ya. Karena Mas Joko ini kan pelayaran, Mas. Joko pelayaran? Iya, Mas. Dia ini udah ikut, dia sering ke laut, Mas. Dan saya ngirim orang. Saya sempat ngirim orang, Mas, untuk menghajar dia, Mas. Kurang ajar kamu, kurang ajar. Maafkan saya, Mas. Maafkan saya juga nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Di sini Sigit pasrah. Ini ceritanya agak berbelit-belit ya. Sama saya juga pas ngapalin di cerita ini, ya ampun, ini muter-muter ternyata. Nah, setelah mengakui semuanya, Pak Yai Topik bilang, stop, jangan diapa-apakan. Dia sudah lumpuh. Ternyata benar apa kata Pak Yai Topik. Setelah dilepaskan orang-orang yang sudah memegang kiri kanannya, ya kan? Ini tiba-tiba lunglai hampir kayak apa ya? Udah lemes aja udah. Nggak ada tulang, seperti nggak ada tulang. Si Sigit ini langsung joprak kayak nggak ada tulang. Boom, dia lumpuh sekarang. Perbuatannya dia sendiri. Anehnya kulitnya si Sigit ini kayak sisik ular banyak sekali. Maafkan saya. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dan dari pihak rumah sakit ini bilang kalau si Sigit ini mengalami kelumpuhan. Hanya dia bisa bicara, udah nggak bisa menggerakkan badan, udah nggak bisa. Dan pada akhirnya terbongkar ini semua adalah ulah Sigit. Hanya karena dia dihina, ya kan? Menantu yang dihina terus-menerus seperti itu dan memanfaatkan kegaduhan kakak-kakak iparnya yang sedang berebut tanah. Yuli sebagai istrinya pun nggak ngerti. Ternyata si Sigit ini main dukun. Dan dukunnya ini ngeri. Tapi di sini Pak Yai Topik sudah berhasil melumpuhkan. Kini kondisinya akhirnya ya kan. Ini berjalannya waktu, kelumpuhannya si Sigit ini tidak bisa disembuhkan. Sigit hanya terbaring di kasur, badannya ini semakin kurus, makan udah nggak doyan, udah sampai si Yuli ini mau nyuapin tapi udah males di sini. Malesnya kenapa? Dialah pembunuh orang tua Yuli. Tapi kenapa di sini Yuli ini nggak tega? Karena Yuli ini masih punya anak. Anaknya sini selalu ngomong, Bapak sembuhnya kapan? Bapak sembuhnya kapan? Disinilah chaos di hati Yuli. Satu, Yuli benci banget sama suaminya. Sementara anaknya ini gak mungkin kalau gak ada bapak. Yuli masih kepikiran di situ. Padahal Yuli udah benci sekali. Sampai di sini Sigit bilang, gak usah disuapin lagi, gak apa-apa. Biarkan aku mati, gak apa-apa. Nak, kalau bapak mati gak apa-apa ya, nak. Bapak jangan bilang gitu, Pak. Bapak jangan bilang gitu. Anaknya si Sigit seperti itu. Nah, singkat cerita 4 bulan kemudian, ya kan, 4 bulan kemudian ini udah parah banget si Sigit, ya kan. Di rumah si Edi ini tengah malam, kurang lebih jam 1:30 dini hari. Ini tiba-tiba terdengar ada suara ketukan pintu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Pada saat itu Edi ketakutan, Mas. Siapa ya, Mas? Iyo, Dek. Sopo ya, Dek? Jam 1:30 kok. Kamu dengar, Dek? Dengar, Mas. Ya ampun, Mas. Mas ambilin tasbih, Mas. Tolong, Mas, itu, Mas. Edi berdoa. Aku ikut, Mas. Ya wes. Itu digendong. Akhirnya digendong, anaknya digendong. Anak gendong, iya. Nah, mereka ini akhirnya membuka pintu. Edi membukakan pintu, ya kan. Cekrek. Mereka kaget, ya ampun. Kaki buntung. Ini ada orang, ya kan, memakai tutup kepala, ya kan. Memakai tutup kepala. Dia mengenakan tongkat, kakinya buntung. Siapa kamu? Dibuka. Serah. Mas Joko? Joko masih hidup. Hah? Mas Joko? Mas, bener kamu Mas Joko? Iya, aku Joko. Aku masih hidup. Aku Joko. Mas duduk. Kenapa Mas bisa seperti ini, Mas, kondisinya? Bukannya Mas itu udah meninggal? Sigit bilang seperti itu. Iya, aku gak terima. Ini semua ulah Sigit. Kalian sudah tahu. Ini semua ulah Sigit. Sudah, Mas. Sudah. Duduk, Mas. Duduk. Persilakan duduk. Aku gak terima. Aku baru sampai rumah. Dan izinkan aku di sini. Karena besok pagi Sigit harus aku bunuh. Udah, sabar dulu. Ini ceritanya gimana kok sampean ini bisa balik lagi ke sini dalam keadaan yang seperti ini? Edi pun tanya sama kakaknya.
Ceritanya panjang, Ed. Aku itu kerja di pelayaran. Sebelum aku berangkat, aku ini punya teman. Dia ini tahu akan hal-hal seperti itu. Kata temanku, sebentar lagi aku kena serangan. Ternyata benar. Aku muntah darah. Aku kebingungan saat itu, kejang-kejang. Hanya temanku yang menolong aku. Dan ternyata ketika aku tidak bisa dilumpuhkan, tiba-tiba ada gerombolan orang mengkeroyok aku dan memotong kakiku. Boom! Aku dikeroyok habis-habisan. Dan pada saat itu temanku, yang dia orang pintar, dia ini berhasil menangkap salah satu orang yang mencelakai aku. Dan ketika aku tanyakan, ternyata mereka adalah suruhan dari Sigit. Aku pikir kamu deh awalnya. Ya nggak mungkin lah Mas Joko. Aku sempat kesel. Keselnya kenapa? Ini bapak nggak ada sampean nggak datang. Ibu nggak ada sampean nggak datang. Dengar-dengar tiba-tiba sampean ini bangun rumah. Apa? Bangun rumah? Iyo Mas, Sigit kurang ajar. Bangun rumah apa? Di tanahnya sampean ini dibangun rumah sampai ke tanahnya Yuli. Nah berarti ini memang akal-akalannya si Sigit. Kan dimusnahkan semua ya kan. Sigit pun membangun itu dibablasin ke Yuli. Memang sengaja itu kan tanah berdempetan. Dengan alih-alih seolah-olah inilah Joko yang serakah. Padahal ini Sigit. Sengaja biar nantinya ya udah ini jadi satu tanahnya. Dipikirnya si Sigit, Joko tidak akan selamat. Ternyata Joko masih hidup. Dan ternyata di sini juga diselesaikan oleh dibantu oleh Pak Kiai juga. Si Joko yang tidak terima, dia tiba-tiba bilang, besok pagi dek, masmu ini Joko akan bunuh Sigit. Aku gak mau kalau Yuli tetap bersama dia. Mas sabar, sudah mas. Ini sudah kebongkar semua. Dan kondisi Sigit sekarang sudah lumpuh mas. Udah diatasin semuanya. Dan sekarang Sigit ini antara hidup dan mati. Hah apa? Sigit juga mau mati? Diceritakanlah semua. Nah singkat cerita ya kan, akhirnya keesokan hari mereka datang ke rumahnya si Yuli. Nah pada saat itu Yuli kaget melihat kakaknya si Joko masih hidup. Yuli pun kaget. Apalagi ditambah di situ Sigit melihat Joko masih hidup dengan membuka penutup kepala. Ini Sigit ini ketakutan yang udah nggak punya kekuatan. Kamu masih hidup mas, kamu masih hidup mas, maafkan aku mas. Udah ajar kamu. Ini yang kamu terima. Ini ulah yang akan. Mas maafin aku mas. Yuli pokoknya mas minta kamu cerai dengan dia. Dengan dia yang sudah membunuh orang tua kita. Nah pada saat itu walaupun kondisinya seperti itu, mereka ini masih gemeremet melihat orang tuanya mati dibunuh sama menantu. Edi dan Joko ini gemeremet. Pada saat itu Eti menenangkan. Sabar mas, sabar Eti ini berdoa. Tiba-tiba ini di depan mereka, ya kan, Sigit menghembuskan nafas terakhirnya. Sigit meninggal karena udah parah banget sakitnya, udah tinggal tulang. Dan di sini Joko bilang, lain kali kalau milih suami yang benar. Itu kenapa? Mas kesel sama dia, Mas pernah mukulin dia segala macam. Karena apa? Saat itu dia nggak mau kerja. Sama kayak Mas ini nggak mau kerja, sama. Akan tetapi harusnya dia mikir, kalau Mas ini nggak ada istri, Mas ini bingung kenapa seperti itu. Mas ini selalu mendahulukan adik-adik sebenarnya. Karena Mas nggak ngerti. Sekolah Mas ini nggak kayak kalian gampang. Ngerti kalian? Edi di sini juga minta maaf segala macam. Kalian kenal orang ini gampang, sedangkan Mas ini nggak pernah sekolah. Joko ini kenapa dia kesel segala macam karena Joko ini sering ngalah. Nah, melihat Sigit ini sering jadi pengangguran pada saat itu, selagi mendekati Yuli pada dulunya ini, Joko nggak terima. Makanya Sigit ini sering dipukuli sama si Joko, sering dihina sama si Joko gitu. Dan pada akhirnya Sigit pun dimakamkan. Dan di sini Yuli ini nggak mau nikah lagi. Memang trauma akan pernikahan dan akhirnya Joko bilang, udah dek ini udah terlanjur kebangun, ya kan dihentikan dulu, udah cukup, nggak ada uang segala macam. Biar sudah cukup. Ternyata ya kan usut punya usut ya kan. Setelah mereka mencari tahu segala macam, ya Sigit ini ada pesugihan juga. Dia lakon pesugihan juga dan pengen menghancurkan semua keluarga yang ada di keluarganya Yuli. Nah, itulah tadi ceritanya, dan yang ternyata pelakunya ini adalah menantu ya, bukan anak kandung yang ribut sendiri, tapi melainkan menantu yang ada di situ, yaitu Sigit. Itulah ceritanya, dan saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Mohon maaf ya. Dan buat teman-teman yang ceritanya yang udah terbacakan, saya mengucapkan terima kasih juga. Mohon maaf juga ini kalau saya ini dalam bercerita ini ada yang salah gitu kan. Nah, buat teman-teman yang ceritanya ini belum dibacakan, mohon bersabar, tenang.
akan kita pilih yang dimana kita ini paham akan ceritanya. Daripada kita ini kebingungan, akhirnya kita nggak pernah tayang, ya kan? Kita hanya memahami cerita yang masih bingung gitu, ya kan? Akhirnya kita benar-benar memilih mana nih yang pas untuk ditayangkan gitu. Dari tim kemarin ngomong sama saya seperti itu, Mas saya sampai sakit Mas, ngapain kiriman cerita yang benar-benar banyak gitu kan. Nah caranya gimana sih Mas biar ngirimnya cerita gampang dipahami? Caranya seperti ini, kalian lihat ke layar handphone kalian. Saya nggak henti-hentinya untuk memberitahukan ini. Ketik per paragraf atau per kalimat dengan seperti itu, ini saya akan mudah paham gitu. Ini yang nama yang mau disamarkan mana, terus konfliknya mana lagi, terus terornya apa lagi, segala macam seperti itu ya. Ini seperti ini per paragraf atau per kalimat gitu. Nah ya. Nah kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336, 3-nya 4 kali ya. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian gitu. Di sini ada edukasi yang baik diambil, yang buruk dibuang, semua kita ya. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu dijauhkan dari mara bahaya. Yang belum jodoh, yang belum ketemu jodohnya lekas didekatkan jodohnya. Amin. Ini yang sedang meniti karir segala macam lekas disukseskan ya. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Akhir kata saya yang bertugas ada Rian Agus Widodo, ada Mas Lutfi, ada Mbak Gita dan semua tim yang ada di sini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.